warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Holifah Milenia, mahasiswi Universitas Lampung Fakultas Pertanian, jurusan Proteksi Tanaman Angkatan 2018. Di sini saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah Ilmu Penyakit Benih tentang membuktikan atau melihat tipe perkecambahan benih hipogel dan epigel pada benih padi dan benih kacang tanah. Sebelumnya, apa sih tipe perkecambahan benih hipogel dan tipe perkecambahan benih epigel itu? Jadi, tipe perkecambahan benih itu ada dua. Satu, tipe perkecambahan benih hipogel. Dua, tipe perkecambahan benih epigel. Apa sih kira-kira tipe perkecambahan benih hipogel dan tipe perkecambahan benih epigel itu? Jadi, tipe perkecambahan hipogel adalah tipe perkecambahan yang ditandai dengan tidak terangkatnya si keping biji atau kotiledon di atas permukaan tanah. Sedangkan tipe perkecambahan benih epigel yaitu ditandai dengan terangkatnya si keping biji atau kotiledon di atas permukaan tanah. Bagaimana ya cara praktikumnya? Yuk kita lihat. Happy watching! Ini adalah bahan-bahan dan alat yang kita gunakan untuk praktikum pada mata kuliah Ilmu Penyakit Benih tentang membuktikan atau melihat tipe perkecambahan benih hipogel dan epigel pada benih padi dan benih kacang tanah. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan yaitu kita menggunakan tanah, kemudian pupuk kandang. Pupuk kandang ini berasal dari pupuk kandang kotoran sapi. Kemudian kita menggunakan benih padi dan benih kacang tanah. Lalu kita menggunakan alat yaitu gelas plastik sejumlah 3 buah. Langkah selanjutnya yaitu perendaman benih padi untuk menimbulkan adanya proses imbibisi. Proses imbibisi yaitu masuknya air ke dalam benih untuk memicu dimulainya proses perkecambahan. Langkah selanjutnya yaitu untuk mensterilisasi media tanam. Jadi, kita sterilisasi dengan cara yang sederhana. Tanah dan pupuk kandang nantinya kita akan masukkan ke dalam plastik, lalu kita ikat dengan karet gelang, dan nantinya akan kita rebus. Langkah selanjutnya yaitu sterilisasi media tanam secara sederhana dengan cara merebus tanah dan pupuk kandang. Jadi, setelah tanah dan pupuk kandang kita masukkan dalam plastik dan telah kita ikat dengan karet gelang, kita masukkan ke dalam panci yang berisi air rebusan. Kita masukkan satu persatu ke dalam panci, tanah, kemudian pupuk kandang. Nantinya kita tunggu sampai beberapa menit. Tanah dan pupuk kandang yang kita masukkan ke dalam air rebusan ini kita rebus. Kita tunggu kira-kira 10-15 menit. Kemudian nanti kita angkat dan kita dinginkan. Langkah selanjutnya yaitu proses penanaman. Jadi, tanah dan pupuk kandang yang telah kita dinginkan, kita masukkan ke dalam gelas plastik. Nah, sebelumnya, gelas plastik ini kita beri lubang terlebih dahulu. Kemudian, kita masukkan tanah dan pupuk kandang ke dalam gelas plastik dengan perbandingan 1:1. 1 sendok tanah, 1 sendok pupuk kandang. 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 1 sendok tanah, 1 sendok pupuk kand
Masuk ke tahap penanaman. Jadi gelas plastik yang telah berisi tanah dan pupuk kandang, kita tanam benih. Air dalam benih padi kita buang terlebih dahulu. Setelah itu lanjut kita tanam. Sebelumnya kita beri lubang dulu. Menggunakan jari kita saja. Setelah itu kita masukkan benihnya. Satu lubang, satu benih ya. Kita masukkan benih padi ke dalam lubangnya. Setelah dimasukkan, kemudian kita ratakan. Lanjut ke gelas yang kedua. Gelas plastik yang kedua berisi benih kacang tanah. Jadi kita lubangi dulu. Lanjut kita tanam benih kacang tanahnya. Masukkan ke dalam lubang, kemudian kita ratakan. Untuk gelas plastik yang ketiga ini, kita masukkan atau kita tanam benih padi dan benih kacang tanah. Jadi ada 4 lubang, 2 lubang untuk benih padi dan 2 lubang untuk kita tanam benih kacang tanah. Kita lubangi terlebih dahulu, lalu kita masukkan benih kacang tanah dan benih padinya. Selanjutnya setelah ditanam sudah kita beri label ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah ditanam per gelasnya. Lanjut kita siram dengan air. Penyiraman ini dilakukan rutin setiap pagi dan sore. Jadi, ini adalah hasil praktikum setelah 1 minggu penanaman benih padi dan benih kacang tanah. Tipe perkecambahan benih hipogel ditunjukkan oleh benih padi. Sesuai dengan teori, tipe perkecambahan benih hipogel yaitu tipe perkecambahan benih yang ditandai dengan tidak terangkatnya keping biji atau kotiledon ke atas permukaan tanah. Tipe perkecambahan benih epigel ditunjukkan oleh benih kacang tanah. Sesuai dengan teori, tipe perkecambahan benih epigel yaitu tipe perkecambahan benih yang ditandai dengan terangkatnya keping biji atau kotiledon ke atas permukaan tanah. Dan ini adalah persentase perkecambahan benih padi dan benih kacang tanah. Terima kasih ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you.